Benar. Kata yang namanya Talita dijadikan co-host. Talita. Oke. Lagi rampung angkati jemuran. Terus ndonga terus sekarang kene. Sudah. Baik, saya lanjutkan di sini untuk mempermudah lah ya, supaya kita satu pemahaman. Saya rumuskan dengan 4W5H. Apa? Yaitu batik di era digital. Batik sebagai bagian dari budaya. Kalau kita lihat dalam perspektif sejarah, secara historis, saya mencoba mencari informasi dan sebenarnya sudah lama juga informasi ini mencuat. Kalau kita mendengar batik, selalu kita akan lintas di benak kita selalu Jawa. Batik adalah Jawa. Batik dilahirkan oleh budaya Jawa. Oleh karena itu, kita coba flashback ke belakang. Ada titik era di mana batik mulai dikenal, yaitu pada abad ke-16, 1500 sekian lah, dan lahirnya di Solo. Waktu itu ini ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit kemudian. Memang batik pada zaman itu sangat eksklusif. Tidak ada orang kebanyakan yang bisa mengenakan batik begitu saja. Jalanannya kemudian pada abad 17, batik diboyong pindah ke Jogja. Itu juga masih bernuansa kerajaan. 100 tahun masih bertahan. Kemudian abad ke-18 kita sebut saja pra-republik Indonesia, dan di sini juga sudah ada titik lain yang punya sejarah. Titik kembali lagi ke Solo, Laweyan. Laweyan ini bersejarah sekali bagaimana para ibu di Laweyan ini tidak lepas dari pergerakan perempuan. Para ibu di Laweyan begitu giatnya berusaha batik dan juga menyumbang kepada para bapak yang berjuang untuk kemerdekaan kita. Abad berikutnya adalah abad 19. Abad 19 ini sampai sekarang banyak sekali perubahan. Karena kita bicara transformasi, sehingga kita juga kapan ya transformasi itu mulai take place atau terjadi, dan di mana ada dua kota penting, Solo dan Jogja, dan juga kembali ke Solo ada Laweyan. Ya. Ini pergerakannya antara Solo, Jogja, Solo, Jogja. Walaupun kemudian pada abad 21 ini, Jogjalah yang dinobatkan oleh UNESCO sebagai kota batik dunia. Ibu maaf, slide-nya bisa maju Ibu, diklik-klik gitu Ibu dari Ibu. Karena dari Ibu yang share. Ini masih di judulnya. Diklik. Nah, iya. Oke Bu, terima kasih. Nah, sekarang kita bergerak kepada who. Siapa yang harus berperan dalam pergerakan transformasi ini? Nah, kitalah women leaders. Dari abad ke abad, women kendatipun perempuan itu hanya pembatik, tetapi juga mewakili pengusaha batik, sehingga mereka juga bisa dikatakan leaders. Abad 20 kita ada perempuan-perempuan pemimpin Indonesia, para perempuan mendapatkan anugerah luar biasa yang sudah terbukti kiprahnya, baik itu dalam dunia bisnis kepemerintahan, terbukti tangguh dan bisa berbuat sesuatu. Nah, saya lebih ingin melihat ke depan.
Ke belakang kita sudah lihat bagaimana pergerakan batik dari abad ke abad. Di sini how untuk transformasi itu kita kembali ke teknologi. Teknologi dari abad 16, 17, 18 masih sama karena UNESCO memberikan penghargaan kepada kita sebagai home of batik dunia, sebagai owner of batik, sebagai pemilik. Ya, saya lihat di bahannya Bu Uti tadi ada sertifikatnya dari UNESCO ya. Pada bulan September ya, tahun 2009, Oktober 2009. Itu sudah ditetapkan bahwa batik itu adalah di selembar kain. Kemudian prosesnya atau pembuatannya dengan cap atau canting dan juga menggunakan malam atau malam ya, kalau kita menyebutnya itu malam. Malam itu dibuat dari Pinus mercusii itu sebenarnya. Pada tahun 70 kita sudah habis Pinus mercusii itu. Dan kita sudah banyak kekurangan pada permulaan abad 21 ini. Kita menggunakan malamnya yang mungkin dari sisa-sisa terpentin yang dibuat untuk yang lebih bernilai tambah lagi. Makanya pernah terjadi tahun 2010-11 kekurangan malam atau kekurangan perintang untuk membuat batik ini. Pada perjalanannya kemudian lagi, ini bertransformasi lagi ya, sudah semakin banyak orang yang berpikir karena permintaan batik dunia sudah semakin banyak. Meskipun dikompas oleh Cina dengan batik printnya. Begitu kita mendapat penghargaan sebagai owner of batik, sebagai tuan rumah batik dunia, karena waktu Indonesia mengadakan Indonesia is Global Home of Batik tahun 2011, kita sudah ada 5 negara yang sudah mengklaim punya batik. Jepang punya batik, kemudian Malaysia punya batik, Vietnam punya batik, bahkan di Afrika punya batik. Gerakan ini mendorong siapapun untuk ikut dalam kancah bisnis batik. Walaupun kita sempat tidak mau terima. Kenapa batik kita yang demikian tinggi nilainya? Karena seorang maestro batik seperti orang maestro pelukis mengayunkan cantingnya dengan indahnya menjadi satu karya yang biasa, kok dipotong begitu saja dengan printan yang bisa ribuan meter per jam ya, pabrikan hanya untuk mengejar motif parang. Ternyata bisa saja di print ya, gambar pakai komputer juga. Nah ini juga salah satu ekses dari era digital. Cina itu memiliki kepiawaian di bidang teknologi yang luar biasa. Mereka menjual mesin-mesin ke Indonesia, antara lain mesin bordir yang 12 kepala. Dengan mesinnya itu, dengan mudahnya mereka memotret berbagai motif. Setelah difoto, dimasukkan ke printannya, langsung cantik dan langsung bisa dicetak menjadi persis seperti yang kita buat melalui cap maupun melalui canting. Tetapi batik yang sebenarnya adalah yang diayunkan dengan canting dan ada malam di dalamnya, cap yang sudah dicelupkan ke dalam malam. Jadi ini
yang sudah diakui oleh UNESCO dan ditetapkan sebagai batik. Di prosesnya batik. Tetapi pada perjalanannya bisnis itu mengacaukan semua sehingga orang melihatnya ke motif. Begitu melihat motif, ini batik. Padahal motif itu bisa disulap oleh teknologi. Di sini juga kita harus waspada. Oleh karena itu, Balai Besar Kerajinan dan Batik di Jogja sekitar 2 tahun yang lalu, setelah membuat wajan untuk malamnya dari listrik, kemudian membuat aplikasi untuk membedakan batik asli dan batik tiruan. Ada aplikasi di dalam, bisa dimasukkan ke dalam handphone kita. Jadi kalau ibu-ibu akan belanja, bisa kemudian di browse gitu ya, apakah ini batik beneran atau batik bukan batik. Itu bisa ketahuan dengan batik analyzer. Jadi pergerakan teknologi sudah mulai, canting listrik dengan wajan pemanas malam listrik, dan kemudian dengan analyzer, batik analyzer. Di sini how-nya bisa terus berkembang. Teknologi 4.0, di mana di dalamnya ada digital, ada Internet of Things, dan ada artificial intelligence. Nah, berikutnya yang sudah mengarah ke artificial intelligence adalah adanya batik Lowong di Jogja, di mana digitalisasi industri batik ini lebih canggih lagi dengan membuat mesin yang bisa melukis batik. Mesin ini bisa diperintah oleh komputer, jadi mendesainnya masih bisa dipakai tangan atau juga oleh komputer, kemudian diperintahkan kepada mesin itu untuk menggoreskan motif itu tadi, tetapi masih tetap bisa dengan malam. Nah, ini dia prosesnya. Videonya. Nah, ini dia sebagai pengganti canting. Proses pembuatan batik tulis menggunakan mesin Klowong di batik Parasayu Jogja. Ini sebagai contoh. Tidak mustahil ke depan kita juga akan menemukan teknologi lainnya. Dan siapa tahu itu lahir dari perempuan pemimpin Indonesia. Karena saya paham Bu Uti itu orangnya sangat kreatif, banyak ide, dan kita bisa duduk sama-sama bagaimana mengangkat ini. Hanya saja mungkin saya sebenarnya bukan hanya di forum ini mengingatkan para penggiat batik bahwa apapun proses transformasi batik kita harus laporkan kepada UNESCO. Semula UNESCO yang hanya menyebut canting, cap, dan selembar kain. Kalau lihat sekarang, batik itu sudah dicolet, kemudian sudah juga ada proses yang lebih cepat lagi menggunakan mesin. Di TV aja, Pak. Dan kemudian batik juga sudah bukan di atas kain lagi. Dimas. Sudah di mobil, sudah di pesawat, sudah di pakaian, sudah di badannya sebagai tato batik. Nah, ini juga perkembangannya kemudian kita harus melaporkan, tapi saya tidak tahu apakah itu kembali kepada komunitas. Karena untuk mengajukan sesuatu bahwa ini adalah kepemilikan tak benda milik suatu negara, itu harus diajukan oleh komunitas dan harus diajukan ke Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Baru-baru ini kita mendengar bahwa songket sudah menjadi milik Malaysia. Dan ada beberapa yang, kok kenapa tidak kita? Kita di mana-mana ada songket, di mana-mana ada tenun. Nah, itu harus ditelusuri dulu.
adakah komunitas yang pernah mengajukan ini kepada UNESCO? Kalau kita batik memang ada komunitas waktu itu yang dipimpin juga oleh Pak Arif Rahman dan Yayasan Batik Indonesia. Mohon maaf. Batik pada perkembangannya kemudian sekarang sudah menggoreskan capaian-capaian yang sesuai dengan kekinian, yang pergerakan digitalisasi, Internet of Things itu sudah ada di sana. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab ya dalam video semacam FedEx gitu ya. Bukan teknologi, walaupun teknologi menjadi kunci, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa terus belajar, tidak pernah berhenti. Long live learning. Nah, oleh karena itu tentunya para pemimpin perempuan yang ada di HU tadi, kita perlu merumuskan sesuatu. Bagaimana kita mewariskan dari generasi ke generasi melalui edukasi, melalui long live learning, kemudian juga bagaimana kita menciptakan sesuatu yang untuk meningkatkan nilai tambah dari produk batik ini. Sedikit informasi mengenai batik Paras Ayu Jogja ini. Dari Paras Ayu menawarkan apabila ada yang ingin ikut pelatihan, membuat batik klowong, dan juga ingin membeli mesinnya, silahkan langsung ke sana. Saya cuma ada kontaknya saja pemiliknya. Berapa lama, seperti apa. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai transformasi batik ini. Mudah-mudahan kita akan terus menjadi pemilik batik. Karena pernah ada informasi bahwa apabila kita tidak pandai memelihara apa yang sudah diberikan kepada kita sebagai kekayaan benda kita, dan kita tidak mewariskan dari generasi ke generasi, maka anugerah itu akan dicabut kembali. Mungkin perempuan pemimpin Indonesia juga ikut andil kehilangan ini. Nah, saya menyampaikan penghargaan tinggi kepada Ibu Uti yang sudah berpikiran jernih dan jauh ke depan bagaimana kita harus menjaga ini dan bagaimana Ibu Uti selama ini bisa menjaga itu dan juga kita kembangkan dengan teknologi apa ke depan. Mungkin kita juga bisa berpikir tentang ergonomi para pembatik supaya tidak duduk di bawah pegal berjam-jam. Mungkin ada semacam kursi yang harus kita ciptakan dan bagaimana supaya gawangan untuk batik itu lebih fleksibel atau majunya tuh lebih smooth, ya lebih halus gitu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.